Maliki dilahirkan di Madinah pada 713 Masehi dan wafat pada abad ke-10 Rabiul Awal pada masa Bani Abbasiyah. Beliau adalah keturunan Arab dusun Zu Asbah. Ketika berumur 21 tahun, beliau mulai mengajar dari berfatwa dengan salah satu gurunya, yaitu Said Al-Mukbari. Pada saat pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah, beliau belajar hadis dengan Nafi Maulana bin Umar dan Ibnu Syihah. Belajar ilmu fikih dengan Rabi'ah bin Abdirrahman. Pemikiran beliau terhadap hadis memang diakui para guru dan para sahabatnya, seperti saat sikapnya menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara Islam. Dari ilmu dan tindakannya yang sangat cerdas, beliau memiliki banyak murid seperti Ishaq bin Abdul bin Talha, Ayub bin Abu Taminah Asy-Syaktiyani, Ismail bin Abi Hakim, dan masih banyak lagi. Metode jihad beliau menggunakan dengan hukum yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, Imam Malik juga menggunakan 4 metode lain, yaitu Ijzar Ahli Madinah, Istihlah Fatwa Sahabat, Khabar Ahad, Al-Ihtisan, Al-Zarai, kemudian Istisab, dan Syariat sebelum Islam. Kecerdasan yang diakui kalangan pada zamannya, sehingga beliau juga membuat buku karangan, antara lain bukunya adalah Al-Mudawanah, Al-Kubra, Aqdiyah, Kitab Nujub, Kitab Manasik, Ahkam Al-Quran, dan masih banyak lagi buku karangan yang dibuat oleh beliau. Namun buku yang paling terkenal dari sekian buku yang dibuatnya adalah Al-Mutawata dan Al-Mudawanah. Al-Mutawata adalah buku yang berisi tentang fikih yang dipilih dengan hadis pilihan. Sekian video dari Imam Maliki, karena sudah mau jam Jumatan, jam 11:30 lebih 15. Nanti kita lanjut tentang Imam Syafi'i. Tentang pembahasan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 1050 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya 2 ulama besar, yakni Imam Abu Hanafi yang wafat di Irak dan Imam Ibnu Jurayj al-Makki, seorang mufti Hijaz yang wafat di kota Makkah. Ia dilahirkan di Gaza, suatu daerah dekat Palestina, pada tahun 1050 Hijriah. Kemudian dibawa ibunya ke Mekah. Lalu Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Sebelum Imam Syafi'i lahir pada zaman dinasti Abbasiyah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur. Imam Syafi'i belajar ilmu agama pada ulama fikih dan hadis di Mekah. Beliau mengambil ilmu fikih dari Muslim bin Khalid Zanji. Beliau juga melakukan perjalanan ke Imam Malik dan membaca kitab Al-Muwatta di hadapan beliau. Imam Syafi'i juga melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Irak dan mengambil fikih Abu Hanifah dari muridnya, yaitu Muhammad bin Al-Hasan, dan beliau mulai menelaah dengan pendapat yang pernah ia tata. Salah satu kelebihan Imam Syafi'i adalah penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab dan kefasihannya dalam berbahasa Arab. Beliau dijuluki orang yang paling fasih pada zamannya dan dijadikan rujukan dalam ilmu berbahasa. Karena kecerdasannya dalam berbidang keilmuan berbahasa, Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang menonjol dalam tugas mazhab. Seperti murid yang di Mesir yang menukuli pendapat jadid atau baru dari Imam Syafi'i yang masyhur adalah Al-Muzani, Al-Buyuti, Arabi bin Sulaiman, Al-Marodi, periwayatan kitab Ia yang menyalin kitab saat Imam Syafi'i hidup.
Murid yang di Irak yang menukil pendapat Khodim atau lama dari Imam Syafi'i yaitu Al-Hasan bin Muhammad, lebih dikenal dengan Al-Zafaroni. Kemudian Abu Ali Al-Husain bin Ali yang terkenal dengan Al-Karabisi. Imam Malik juga memiliki beberapa karya, di antaranya yaitu yang pertama Kitab Al-Um yang dikumpulkan oleh murid beliau yaitu Ar-Rabi bin Sulaiman. Yang kedua yaitu Kitab Ikhilaful Hadis. Yang ketiga Kitab Ar-Risalah, awal kitab yang membahas tentang usul fiqh. Imam Syafi'i beristihad secara umum yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma, kemudian haul sebagai sahabat tanpa ada yang menyalahnya. Yang keempat yaitu pendapat sahabat Nabi yang ikhtilaf. Yang kelima yaitu qiyas terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam yaitu apabila hadis telah mutasil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas atau muntaha. Yang ketujuh yaitu makna zahir hadis diutamakan, yang menolak hadis munkhati kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyah. Yang kedelapan pokok atau al-asal tidak boleh dikiaskan kepada pokok. Bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana. Keduanya itu yaitu mengapa dan bagaimana hanya boleh diperkenalkan oleh cabang atau furu. Yang kesembilan yaitu dengan cara kias dapat menjadi hujah jika pengkiasannya benar. Itu tadi gambaran biografi dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berikut contoh gambar Imam Malik dan Imam Syafi'i. Saya ambil dari Google. Terima kasih.